buat apa emang itu? Dek, goreng, daun goreng itu. Tuh udah banyak itu. Ini kalau tanamannya mati gimana? Tuh, udah banyak itu. Bab 1042, Mual. Bab 1042. Dokter Siska, dia... Ucapan Denny terpotong di udara. Siska mengabaikan lelaki itu. Kita pulang sekarang? Aku merasa nggak nyaman ada di sini. Ucap Siska, merasa bahwa lelaki yang menjadi calon suami Kiara ini terlalu aneh. Iya, ayo. Balas Satria, mencoba untuk menahan diri. Mata Denny seketika melotot. Ia menatap Satria penuh selidik, menyambungkan kembali kepingan rangkaian pertemuan mereka. Mulai dari bioskop, halaman rumah sakit, sampai di tempat ini. Kebetulan sekali kita bertemu lagi di sini. Dokter, saya tidak tahu kalau dia adalah calon suami Anda. Maaf, siapapun calon suami saya, itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Sebaiknya Anda jaga sikap karena ini tempat umum. Sahut Siska, mencoba mengabaikan sikap Denny. Denny berdecak pelan, merasa harga dirinya terinjak. Sayang sekali, wanita seindah Anda harusnya dinikmati oleh lelaki yang punya uang, bukan yang cuma modal seragam dinas. Dar 4H Satria seketika berdesir. Ia bisa menahan sabar atas segala bentuk hinaan yang diarahkan pada pribadinya. Namun, melihat wanita yang akan menjadi istrinya dipandang rendah di hadapannya sendiri membuat batas kesabarannya runtuh. Biug! Satu bogem keras menghantam tepat di rahang sebelah kanan Denny. Gerakan Satria begitu cepat dan tak terduga. Kekuatan penuh dari kepalan tangan seorang prajurit yang terlatih itu membuat tubuh Denny terpental mundur, menabrak meja kayu di belakangnya. Denny tersungkur dengan sudut bibir mengucurkan dar 4H segar. Kepalan tinju Satria yang bertenaga besar seolah mampu menghancurkan tulang rahangnya. Pengunjung dan pelayan food court seketika gempar melihat Denny yang tersungkur di antara puing-puing meja kayu. Denny menyeka darah segar di sudut bibirnya dengan punggung tangan, lalu bangkit berdiri sambil meringis menahan sakit di rahangnya. Kehilangan muka di depan umum, Denny berteriak murka dan mengancam Satria. Kurang ajar! Kamu nggak tahu siapa saya? Saya bisa bikin tentara berpangkat rendah seperti kamu dipecat dari kesatuan militer. Satria sama sekali tidak gentar. Ia berdiri tegap, menatap Denny dengan pandangan menghunus. Silakan coba kalau Anda mampu. Denny melirik Siska yang masih berdiri di belakang Satria. Dokter Siska, Anda lihat sendiri, kan? Calon suami Anda ini cuma laki-laki kasar yang pakai otot. Laki-laki berandalan berkedok seragam TNI ini yang mau Anda jadikan suami? Siska melangkah maju satu langkah ke samping Satria. Menatap lelaki di hadapannya dingin. Tindakan calon suami saya sudah benar untuk memperingatkan lelaki tidak beradab seperti Anda. Jika Anda tidak segera meminta maaf, saya sendiri yang akan menuntut Anda atas tindakan pelecehan secara verbal. Kesombongan kembali menguasai jiwa lelaki itu. Minta maaf dan merendahkan diri di depan umum sama saja dengan mempermalukan diri sendiri. Denny mundur perlahan sambil menunjuk Satria penuh amarah. Urusan kita belum selesai. Ingat itu. Setelah memberikan ancaman itu, Denny berjalan menuju mobilnya,
lalu tancap gas pergi dari area food court dengan rasa malu dan dendam yang membakar dada. Di dalam mobil, ia bertekad akan menghancurkan Satria. Kamu nggak tahu siapa saya. Lihat saja, saya akan membuat kamu dipecat. Di sisi lain, setelah suasana kembali tenang, Satria membayar ganti rugi meja yang rusak kepada pengelola food court. Siska langsung meraih tangan kanan Satria. Ia memeriksa jari calon suaminya. Namun, tidak ada tanda kemerahan seperti yang ia pikirkan setelah menghantam rahang Denny tadi. Tanganmu nggak apa-apa. Maaf ya, gara-gara aku, kamu jadi harus terlibat urusan seperti ini. Satria menarik napas dalam, membiarkan emosinya mereda, lalu mengulas senyum tipis untuk menenangkan Siska. Nggak apa-apa, ini belum seberapa dibanding latihan di barak. Sejak awal bertemu calon suami Kiara itu, aku merasa nggak nyaman dengan tatapannya. Apalagi semalam di gedung bioskop. Sudut mata Satria memicing. Kamu bertemu dia semalam? Siska mengangguk. Saat kamu beli tiket, aku menunggu sambil duduk melihat-lihat jadwal pemutaran film. Dia tiba-tiba datang dan mengajak berkenalan. Nggak lama, Kiara datang dan aku baru tahu kalau dia adalah calon suaminya. Mendengar itu, Satria mendesis sinis. Dasar buaya! Makinnya dalam hati. Tanpa berniat membocorkan apa yang ia ketahui tentang Denny, termasuk saat ia melihat lelaki itu masuk ke penginapan bersama wanita lain. Aku heran kenapa Kiara mau sama lelaki seperti itu. Ujar Siska, membuat Satria menatapnya. Dan, kamu juga pasti membuat Kiara dan calon suaminya heran, kenapa mau sama tentara kiri yang diantar kemana-mana naik motor matic. Mau tak mau Siska tertawa mendengar ucapan Satria. Entah mengapa, berada di dekat Satria membuat Siska merasa nyaman dan terlindungi. Satria memakaikan helm ke kepala Siska dan memastikan talinya terpasang dengan benar, menunjukkan perhatian kecil namun nyata. Di atas motor matic membelah angin malam, Siska menatap di punggung tegap Satria. Rasa tenang menyelimuti hatinya, sangat berbeda dengan kehidupan hambar yang selama ini ia jalani demi memenuhi ambisi keluarga. Ia lahir di keluarga kaya, sejak kecil bahkan tak pernah hidup sederhana. Sekarang, ia mendapatkan calon suami yang sangat sederhana, tetapi entah mengapa terasa sangat istimewa di matanya. Satria menghentikan laju motornya tepat di depan gedung apartemen tempat Siska tinggal untuk sementara. Terima kasih sudah mengantar. Sama-sama. Persiapan pernikahan mereka dimulai. Satria menghadap ke staf personel untuk menyerahkan dokumen administrasi persidangan mulai dari SKCK, surat keterangan belum pernah menikah, hingga hasil tes kesehatan. Tahap berikutnya adalah menghadap ke komandan batalion untuk mendapatkan restu dan izin prinsip pernikahan secara kedinasan. Di dalam ruang kerja komandan yang formal, Satria dan Siska duduk tegap. Komandan memberikan wejangan pernikahan militer, menekankan bahwa menjadi istri seorang prajurit TNI berarti harus siap mental mendampingi suami dalam suka maupun duka, termasuk saat ditinggal tugas operasi. Siska menjawab dengan tegas dan yakin bahwa ia siap berkomitmen penuh menjadi persit. Komandan tersenyum puas dan menandatangani lembar persetujuan. Ternyata, menikah dengan abdi negara cukup ribet, ya? Ujar Siska setelah keluar dari ruangan. Ya begitulah. Kedepannya pasti lebih ribet. Kamu sibuk di rumah sakit, harus bagi waktu sebagai ibu persit. Siang harinya, Siska kembali ke rumah sakit untuk berdinas seperti biasa. Di dalam ruang poli, Kiara sudah menunggu dengan wajah pucat dan gelisah. Siska masuk dengan aura berwibawa, sengaja meletakkan map berlogo instansi militer di atas meja kerja hingga terlihat jelas oleh Kiara. Kenapa, Sus? Kelihatannya pucat gitu. Kamu sakit? Tanya Siska, melihat wajah Kiara yang pucat. Nggak apa-apa, Dok. Cuma lemas saja. Kayaknya karena pengaruh semalam begadang. Jawab Kiara sambil mengusap wajahnya yang terasa hangat. Siska kemudian duduk di kursinya.
Sementara Kiara menyiapkan data pasien. Saat akan keluar untuk memanggil, ia tiba-tiba merasakan sensasi mual di perut. Membuatnya segera berlari ke toilet untuk menuntaskan rasa mualnya. Kok mual sih? Padahal cuma cium aroma antiseptik?